Di video kali ini gue akan sedikit ngebahas masalah Blurim ya. Karena kenapa gue ngebahas Blurim dulu ya, karena gue seneng sama Blurim. Seneng lagi naik harganya. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi bersama gua di Wegembel. Oke, terima kasih buat kalian semua. Terima kasih udah nonton channel YouTube gua. Terima kasih buat kalian yang udah selalu stay tune di channel YouTube gua ya. Buat kalian yang baru saja nonton channel YouTube gua, langsung aja subscribe channel YouTube gua. Karena apa? Karena subscribe kalian itu membuat gue semakin semangat dan semakin di video kali ini gue akan sedikit ngebahas masalah Blurim ya. Karena kenapa gue ngebahas Blurim dulu ya, karena gue seneng sama Blurim. Seneng lagi naik harganya. Ya, Blurim itu lagi naik harganya ya. Kenapa bisa naik? Apakah kalian bisa turun? Bahkan gue lihat minggu-minggu ini lagi turun lagi. Aduh. Ya. Bahkan minggu-minggu ini lagi turun lagi dan gue pantau terus Blurim seperti apa. Gitu. Jadi langsung aja kita simak videonya tentang pembahasan Blurim di sini. Oke? Kita simak videonya. Halo kawan-kawan semua ya, di malam hari ini ya gua akan nge-review ikan cupang bahanan ya, usia masih 3 bulan ya. Kurang lebih untuk panjang badannya itu masih sekitar 4 cm ya, 3,5 sampai 4 cm ini perkiraan sekitar segitu ya. Berarti kalau dalam ukuran size ikan cupang itu ukuran 3,5 sampai 4 cm itu adalah untuk kategori middle alias M ya. Jadi antara small dan large gitu ya di size ikan cupang gitu. Dan di sini gue akan nge-review salah satu sepasang ya, Blurim ya, untuk ukuran 3,5 sampai 4 atau biasa disebut ukuran M di usia 3 sampai 3,5 bulan ya. Itu seperti ini, kita akan lihat ya. Ini ya, ini adalah ikan cupang jenis plakat Blurim ya, yang kategori size nya itu adalah setelah gue ukur itu sekitar 4 cm, 3,5 sampai 4 cm, yang berarti itu adalah ukuran size nya itu M middle ya. Jadi kita bisa lihat ukuran ikan cupang itu nanti ada di sini, gua cantumin ya, untuk ukuran ikan cupang ya. Untuk ukuran S berapa kali berapa, M berapa kali berapa, dan L berapa kali berapa gitu. Ya. Ini kebetulan gua bikin video ini tuh tengah malam, sekitar setengah 12 ini. Jadi ikannya sebenarnya sedikit ngantuk gitu ya. Di tempat gue ini airnya begitu tajam sekali ya, tajam. Jadi buntutnya agak sedikit sedikit coak gitu di buntutnya karena airnya tajam, bisa jadi atau di faktor makanannya gitu ya, seperti ini.
tuh ya. Dan di sini gua akan ngasih tahu ke lu semua ya, ini adalah jenis plakat blue rim yang dikategorikan bisa sebagai butterfly, walau di analnya birunya itu belum sampai ke ujung tuh ya. Nanti akan kita zoom seperti apa ya. Kalau kita ambil betinanya seperti ini ya, kita ambil betinanya dalam satu lubukan yang sama ya, seperti ini ya. Ya, ini dalam lubukan yang sama dan dari kedua indukan yang sama, maksudnya aduh langsung bias ini betinanya langsung bias, aduh ngeri tuh ya, betinanya langsung bias ya, seperti itu ya, betina langsung takut ini, seperti itu ya. Ini adalah betinanya ya, ini betinanya ya, betinanya sepertinya takut nih. Jadi kita taruh saja ya betinanya ya. Ya, karena betinanya takut di sini ya. Jadi kita akan ngebahas blue rimnya aja, jantannya aja ya. Kita akan bahas jantannya aja, karena tadi pas gua satuin itu betinanya takut ya. Seperti biasa betina itu kadang banyak sekali yang rakus makan sehingga si jantan lebih kecil dari betina, tapi kadang juga yang betinanya itu kalah sama jantan pertumbuhannya. Itu dalam suatu lubukan tuh ada yang seperti itu ya. Di lubukan ini juga ada yang betinanya itu lebih besar dari jantannya ukurannya, cuman itu untuk yang raja lubuknya betinan ini warnanya kurang begitu bagus ya. Jadi warna birunya itu nggak dongker, masih agak sedikit hijau mungkin lah, seperti itu ya. Jadi ikan ini apakah akan gua besarin, gua jual, atau mungkin apakah akan gua breed ulang di rumah gua gitu untuk keturunannya seperti apa gitu hasilnya ya. Jadi kalau kita bicara masalah blue rim itu segenetik apapun blue rim ya, itu kita perawatannya itu agak sedikit bolak-balik ya. Yang dimaksud bolak-balik itu di airnya. Kadang saat si blue rim ini masih burayak, masih kecil, di bawah 2 bulan itu kita butuh ketapang ya, ketapang pekat, agar si warna birunya ini yang dari awalnya itu menyeluruh ke badan itu agak rontok sehingga berubah jadi putih gitu, dan menyisakan warna rim di ekor, sirip atau sirip atas dan sirip bawah gitu. Dan kadang juga dari biru itu dia bermutasi langsung ke putih semuanya gitu. Itu di blue rim seperti itu, dari biru semuanya mutasi jadi putih semuanya, lalu timbul rim di sekitar fin-finnya ya, dorsal, anal, tail ya, caudal, semuanya akan muncul list-list kecil dari mulai serambut atau bahkan mungkin dari biru langsung ngerim
rontokin di badan biru jadi putih dan ngerim hanya di bagian-bagian fin-finnya aja gitu, seperti itu. Nah lalu bagaimana kalau udah jadi bening begini? Nah ini yang biasa gue alamin, itu biasanya kalau gue udah nge-clean begini, itu gue biasanya langsung main air bening atau air biru atau air garam gitu. Karena gue sendiri pernah ngalamin ya, ketika blue rim gue udah clean, gue kasih ketapang itu langsung bocor ya. Walaupun si blue rim ini udah begini, udah clean seperti ini gitu. Ketika gue kasih ketapang pekat hanya untuk menetralisir daripada kandungan pH di air tempat gua, itu si blue rim walaupun seger, walaupun tenang, tiba-tiba berubah bocor gitu. Itu yang gua sayangin. Kenapa di ikan blue rim ini gua mesti bolak-balik ganti air begitu. Jadi kalau prinsip gua itu segenetik apapun ya, sebagus-bagusnya apapun ya seperti itu, yang udah gua ketapangin pekat ataupun soft ya, itu tetap bocor. Itu yang gue bingungin gitu. Walaupun ini blue rim ini udah begini clean banget tanpa ada titik bocor pun, tapi ketika gue ketapangin dia akan bocor. Makanya blue rim di tempat gue tuh semuanya itu main air bening semuanya, seperti itu. Nah ketika main air bening itu ada beberapa, nggak semuanya, ada beberapa yang warna biru dongker itu berubah jadi warna hijau. Berawal dari biru mengkilap, lama-lama mengkilap tuh semu jadi kehijauan. Nah itu nggak enak banget dipandangnya. Itu biasanya gua ketapangin lagi gitu. Kalau semakin main air bening yang udah gua, itu dia semakin pudar warnanya gitu. Itu biasanya gua ketapangin lagi. Nah kira-kira udah gelap lagi baru gua air main bening lagi. Jadi kalau gua pribadi main blue rim itu gua tuh beberapa kali bolak-balik ganti air seperti itu. Itu pengalaman gua gitu. Gua nggak tahu kalau yang lainnya yang punya genetik udah bagus, gua nggak tahu yang, tapi kalau menurut pengalaman gua sendiri gua seperti itu. Main blue rim itu gua bolak-balik ganti air seperti itu. Intinya itu ketika bocor di ketapangin itu gua langsung ganti itu air bening. Air bening itu macam-macam. Ada yang airannya air dan obat biru, bleed it. Ada juga yang air sama air garam aja, sama garam ikan aja, seperti itu. Dengan catatan airnya udah air rendapan, karena di rumah gue ini airnya itu udah mengandung kaporit banget gitu. Berhubung tes pH gue di sini lagi rusak, jadi gue tuh nggak bisa ngatur keadaan pH air tuh melalui ukuran di tempat gue lagi rusak. Jadi gue pakai perkiraan. Ketika ikan berenangnya seperti ini, gue yakin udah pas ini sama airnya, seperti itu ya. Lalu ada pertanyaan, bang, kalau blue rim apa makanannya sama aja gitu ya? Ya sama aja. Mau dikasih makan cacing boleh, mau dikasih makan pelet boleh, mau dikasih makan kutu air boleh, bahkan mau dikasih makan jentik nyamuk boleh. Yang penting ada takarannya kayak gitu, seperti itu ya. Nah mengenai harga blue rim sekarang bagaimana bang Diwai? Nah seperti kalian ketahui, di postingan-postingan orang atau bahkan di lelangan orang-orang di Facebook atau di Instagram, ini harga blue rim saat ini sudah mendekati penurunan yang nggak begitu banyak. Karena apa? Karena ketika blue rim ini kemarin seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu harga tinggi, ketika itu juga para petani mengeluarkan semua senjatanya, amunisinya, blue rim yang dikeluarin semua. Nah saat para penjual sudah mulai mengeluarkan semua ikan blue rim ya, di situ buyer udah mulai pada beli. Entah itu buyer murni, entah itu buyer yang dari seller, entah buyer yang dari breeder gitu ya. Sehingga mereka bisa mengembangkan biakan lagi seperti kita yang sudah punya banyak blue rim ya.
mereka yang belum punya mengembangbiakan sehingga jadi dan banyak lagi. Akibatnya apa? Kalau ikan cupang burim ini banyak, ya akibatnya harga akan turun lagi gitu ya. Nah, ketika harga sudah turun ya, lalu apakah akan naik lagi Bang Diwa? Ya bisa aja gitu. Tentu bisa aja, karena masing-masing orang itu memiliki karakter blue rimnya itu beda-beda gitu, nggak sama. Misalnya blue rim gua sama blue rim si B itu nggak sama gitu, pasti beda, ada keunikan tersendiri, ada nilai A tersendiri, ada nilai plus tersendiri bagi para si breeder yang memiliki blue rim. Ketika lu ngelihat gua mengeluarkan blue rim seperti ini dan besok lu ngelihat blue rim juga seperti ini, tapi ketika lu beli dan lu samakan, itu pasti ada perbedaan, entah itu di formnya, entah itu di bentuk postur badannya, entah itu di bentuk bukaannya, itu pasti ada perbedaan gitu. Nah, kalau perbedaannya di warna itu udah jelas kelihatan dengan mata kita gitu. Yang paling berbeda, yang paling sangat menonjol ini perbedaannya itu kadang bukan di warna. Kalau di warna udah jelas, misalnya sama semua seperti ini, tapi biasanya itu di formnya gitu. Bukaannya enak ya, dasinya balance, kupingnya juga enak, kepalanya juga bagus. Nah seperti itu. Jadi kalau lu ngelihat ada blue rim sama bentuknya tapi harganya beda, lu bisa lihat lagi, cek di formnya, lihat di bukaannya gitu. Seperti itu maksud gua ya. Nah, terus juga jangan lupa di warna putihnya, warna dragonnya seperti apa. Ada yang warna putihnya itu sedikit kotor, yang maksud kotor itu bukan bocor, tapi kotornya itu kotor tidak putih, tapi dia itu sedikit agak kecoklat-coklatan atau agak keping-pingan itu, walaupun dia punya rim yang bagus seperti itu ya. Jadi masing-masing orang itu memiliki karakternya, si blue rim itu beda-beda, nggak sama, walaupun dari satu jenis yang sama, yaitu blue rim seperti itu ya. Oke, mungkin cuman sampai sini gua ngebahas masalah blue rim ya. Gue terima kasih banget sama lu yang udah selalu nonton channel YouTube gua, yang udah selalu stay tune di channel YouTube gua ya. Gue senang banget ya, karena berkat lu ini channel YouTube gue ini berkembang sampai sekarang ini. Oke, sangat terima kasih banget jika lu nonton ini sampai habis dan lu bisa paham tentang ikan cupang blue rim ini. Sangat-sangat terima kasih banget gua sama lo semuanya. Oke, tetap semangat di ikan cupang ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberi kedamaian dalam hidup, kesehatan, rezeki juga yang banyak. Ya oke, mungkin cuma sampai situ video dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat lo. Semoga video ini dapat menambah wawasan buat lo, sehingga lo mengerti tentang ikan cupang. Dalam hal ini adalah ikan cupang burim. Jadi buat kalian yang lagi senang sama ikan cupang, tetap semangat di ikan cupang. Karena kalau lu udah semangat di ikan cupang, berarti lu senang sama gua. Oke, tetap semangat dan salam cupang Indonesia.